Shalom, jumpa lagi bersama saya Afgan Alphonse Ganteng. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan membahas mengenai statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Seperti biasa, kita harus juga mengetahui dan mengingat kembali kompetensi dasar dari materi statistika ini, yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data dan seterusnya. Dan untuk kompetensi dasar keterampilannya menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan. Sedangkan indikator yang ingin kita capai dalam pertemuan kita kali ini yaitu menghitung jangkauan suatu data kuartil dan jangkauan interkuartil data tunggal, serta menjelaskan makna jangkauan suatu data kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil data tunggal. Apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang kita capai apabila setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menghitung jangkauan suatu data kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil data tunggal. Yang kedua, menjelaskan jangkauan suatu data kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil data tunggal. Karakter apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini? Seperti biasa, yaitu kreativitas. Kreativitas dalam apa? Kreativitas dalam menentukan kuartil bawah, kuartil atas, jangkauan, dan simpangan kuartil. Oke, kita lihat kembali mengenai ukuran penyebaran. Namun kita lihat dulu dalam distribusi data kelompok. Di sini kita bagi atas dua. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data setelah kalian lihat pada video-video saya sebelumnya, yaitu menyangkut mengenai mean, median, dan modus. Hari ini kita akan membahas mengenai ukuran letak data. Yang kita batasi untuk kali ini adalah kuartil. Meskipun masih ada selain kuartil ada pesil dan desil. Ya, itu nanti kalian akan pelajari di SMA. Sedangkan ukuran penyebaran itu kita akan membahas mengenai jangkauan, simpangan kuartil, ada juga simpangan baku dan simpangan rata-rata. Tapi itu nanti kalian akan pelajari di SMA. Kita masuk ukuran penyebaran data. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu jangkauan data. Jangkauan data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah suatu data. Jangkauan sering juga disebut dengan rentang atau range. Di sini Bapak mengambil contoh, tentukan jangkauan atau rentang dari data. Ada 11 data. Ya, yang pertama kita mau mencari dulu berapakah nilai terendah dari data ini. Ternyata nilai terendahnya adalah 4 dan nilai tertingginya adalah 12. Maka jangkauan data dari data tersebut adalah 12 dikurang dengan 4 sama dengan 8. Itulah jangkauan data dari data tersebut. Oke. Sekarang kita berbicara mengenai kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama. Di sini Bapak buatkan tabel. Di sini ada sebelah ujung kiri inilah yang disebut dengan nilai minimum, sedangkan di ujung paling kanan inilah disebut dengan nilai maksimum. Nilai tengah antara nilai minimum dan nilai maksimum itulah yang disebut dengan median atau dikenal dengan kuartil 2 atau disebut juga kuartil tengah. Bisa disimbolkan Q2, bisa juga disimbolkan K2. Itu disebut dengan kuartil 2 atau kuartil tengah. Sedangkan nilai tengah antara nilai minimum dengan kuartil tengah, saya ulangi,
nilai tengah antara nilai minimum dengan kuartil tengah, kita dapatkan kuartil bawah atau diistilahkan dengan Q1 atau di buku-buku yang lain K1, simbol-simbol yang lain ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat di bagian atas ini. Nilai tengah antara kuartil tengah dengan nilai maksimum, itulah yang disebut dengan kuartil atas atau disimbolkan dengan Q3 atau K3, sama saja. Nah, akhirnya inilah yang disebut dengan kuartil, membagi data mulai dari nilai minimum ke nilai maksimum menjadi 4 bagian yang sama. Ada kuartil satunya, ada kuartil duanya, dan ada kuartil tiganya. Inilah yang disebut dengan kuartil. Kita lihat contoh. Tentukan kuartil Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3 dari data berikut. Sebelum kita menjawab ini, salah satu keistimewaan dari kuartil ini adalah harus diurutkan lagi kembali dari yang kecil hingga yang terbesar. Berarti kita mulai dari yang kecil 20, lalu 25, 30, 30, 30 lagi, 35, 35, 40, 45, 45, dan 50. Inilah data terurut mulai dari 20 sampai 50. Sekarang, dari 11 data ini, manakah nilai tengahnya? Ya, kita dapatkan nilai tengah dari 11 data ini berada di tengah ini, yaitu data ke-6, yaitu 35. Berarti kuartil tengahnya itu adalah 35 atau kuartil 2-nya. Sekarang kita lihat di bagian bawah ini. Di bagian bawah ini ada 5 data. Ada 5 data. Dari kelima data ini, manakah nilai tengahnya? Ya, ternyata nilai tengahnya berada di 30, angka 30 ini. Maka inilah yang disebut dengan kuartil bawah. Oke, nah, sekarang kita lihat di bagian atas ini. Bagian atasnya atau bagian kanannya. Di sini ada juga 5 data. Ada 5 data. Kita mau mencari nilai tengahnya dari kelima data ini, dan kita dapatkan nilai tengahnya adalah 45. Maka inilah yang disebut dengan kuartil 3 atau kuartil atas. Maka sesuai dengan pertanyaan yang di atas, maka kuartil satunya adalah 30, kuartil 2-nya 35, dan kuartil 3-nya 45. Oke, ini untuk data ganjil. Bagaimana dengan untuk data genap? Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data ini. Seperti biasa, kita akan mengurutkan mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai 30, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 56, 57, 59. Selesai? Ya, selesai. Setelah itu, ini ada 12 data. Ada 12 data. Dari ke-12 data ini, manakah nilai tengahnya? Ternyata, nilai tengahnya itu berada pada data antara data ke-6 dan data ke-7, yaitu di sini. Ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan kuartil 2 atau kuartil tengah. Berikut, lihat di bagian bawah ini atau bagian kiri. Di bagian bawah ini atau kiri ini ada tersisa 6 data. Sekali lagi kita mau mencari nilai tengah dari ketiga ke 6 data ini. Ternyata nilai tengah dari ke 6 data di bawah ini berada pada data ketiga, antara data ketiga dan data keempat, yaitu sini ya, 42 dengan 43. Berarti kuartil satunya itu antara 42 dan 43. Berikut, di bagian atas juga terdiri atas 6 angka. 6 angka, kita mencari lagi nilai tengahnya. Oh, ternyata nilai tengahnya itu berada antara data ke 9 dan data ke 10
data ke-9 dan data ke-10, antara data ke-9 dan data ke-10. Maka inilah yang disebut dengan kuartil atas atau Q3. Maka Q1-nya yaitu 42 tambah 43 dibagi 2 dapat 42,5. Q2-nya itu 45 ditambah 46 dibagi 2 45,5. Dan Q3-nya 49 tambah 56 dibagi 2 sama dengan 52,5. Oke. Untuk lebih memahami lagi, Bapak akan memberikan contoh yang ketiga ya. Tentukan kuartil seperti biasa Q1, Q2, dan Q3. Seperti biasa kita akan mengurutkan mulai dari yang kecil 4149, 150, 151, 151, 152, 153, 154, 155, dan 160. Nah, dari ke-9 data ini ternyata nilai tengahnya itu berada di angka 152. Maka kuartil tengahnya adalah 152. Sisa 4 data di bawahnya. 4 data di bawahnya kita mau mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya berada pada data kedua dan data ketiga. Antara data kedua dan data ketiga. Ternyata inilah dia kuartil bawah atau Q1. Sedangkan yang di bagian atas ini kita mau mencari Q3-nya atau kuartil atas. Itu berada pada data ke berapa? Berada pada data ke-7, antara data ke-7 dan data ke-8, yaitu 154, antara 154 dan 155. Itulah kuartil atas. Maka Q1-nya itu adalah 150 tambah 151 bagi 2, 150,5, Q2-nya 152, dan Q3-nya 154 tambah 155 dibagi 2 dapat 154,5. Ini untuk menentukan kuartil pada data tunggal. Bagaimana jika kita mau mencari kuartil 1 dan kuartil 3 untuk data yang berbobot? Artinya data yang jumlahnya banyak. Ini kan datanya cuma 11, 12, 9. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya sudah 80-an, 90-an? Makanya untuk mendapatkan dan untuk lebih cepatnya kita mendapatkannya, maka kita akan menggunakan rumus. Ya, ini rumusnya menentukan letak Q1 dan Q3 pada data berbobot. Kita bedakan atas dua, yaitu ganjil dan genap. Jika datanya N-nya ganjil, maka akan berlaku letak Q1-nya adalah 1/4 dikali N tambah 1. Sedangkan letak Q3 3/4 N tambah 1. Sedangkan untuk N-nya genap, letak Q1-nya berada atau dengan rumus 1/4 N tambah 2, dan letak Q3 1/4 3N ditambah 2. Oke. Jadi sekali lagi rumus ini digunakan bukan untuk menentukan Q1 dan Q3, melainkan untuk menentukan di manakah letak Q1 dan Q3. Atau pada data keberapa letak Q1 dan letak Q3. Itu maksudnya. Ya. Jadi bukan menentukan Q1 dan Q3, tetapi menentukan di mana posisi atau di mana letak Q1 dan Q3. Atau pada frekuensi keberapa. Oke. Ya. Itu untuk menggunakan data berbobot pada menentukan Q1 dan Q3 pada data berbobot atau yang belum mempunyai jumlah data yang banyak. Oke, itu mengenai kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Oke, kita akan lanjutkan. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jika jangkauan interkuartil didefinisikan dengan QR, maka QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Jelas ya? Beda dengan jangkauan. Jangkauan tadi itu adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum, atau nilai tertinggi kurang nilai terendah. Tetapi jangkauan interkuartil itu adalah kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah. Nanti kita lihat dalam contoh. Sedangkan simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil
Jika jangkauan interkuartil dinotasikan dengan Q-D, maka Q-D sama dengan setengah dari jangkauan interkuartil, atau Q-D simpangan kuartil sama dengan setengah dari Q3 kurang Q1. Kita kurangkan dulu ini, Q3 kurang Q1, lalu kita bagi 2. Itulah simpangan kuartil. Oke? Nah, kita lihat contoh. Tentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Ya, sekali lagi kita akan mengurutkan 20, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, dan 50. Seperti biasa kita akan mencari kuartil tengahnya. Supaya lebih mempermudah, kita dapatkan 35 seperti yang tadi. Inilah kuartil tengahnya. Lalu sisa data di bawahnya ini ada 5 data. Maka itulah kita cari nilai tengahnya. Kita akan dapatkan kuartil 1 atau kuartil bawah. Yang di atas ini kita juga mendapatkan 5 angka. Kita cari nilai tengah dari 5 angka ini, yaitu 45, maka itulah kuartil atas. Yang ditanya adalah jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan interkuartil itu simbolnya QR, berarti QR sama dengan Q3 kurang Q1. Berarti 45 dikurang 30 sama dengan 15. Sedangkan simpangan kuartil, Q-D-nya sama dengan setengah dari QR, berarti setengah dari 15 itu adalah 7,5. Oke? Gampang bukan? Ya. Lanjut. Nomor 2. Seperti biasa kita akan mengurutkan lagi dari yang kecil hingga yang terbesar, mulai dari 30, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 56, 57, 59. Ya, kita dapatkan nilai tengahnya. Q2-nya adalah, sedangkan Q1-nya 42,5, terletak antara 42 dan 43. Sedangkan Q3-nya, kuartil atasnya 49 tambah 56 dibagi 52,5. Yang ditanya jangkauan interkuartil, berarti QR sama dengan Q3 kurang Q1, 52,5 dikurang 42,5 sama dengan 10. Simpangan kuartilnya setengah dari 10, yaitu 5. Oke? Gampang bukan? Ya, gampang. Ya. Lanjut, nomor 3. Nah, ini tadi yang 9 data. Seperti semula kita akan mengurutkan lagi dari kecil hingga yang besar. 151, 152, 153, 154, 155, dan 160. Nilai tengahnya adalah 152. Nilai tengah dari 4 data ini itu adalah 150,5. Oke, ini. Sedangkan nilai kuartil atasnya, nilai tengah antara 154 dan 155 itu adalah 154,5. Maka jangkauan interkuartilnya kita kurangkan saja. Q3 dikurang Q1 dapat 4. Sedangkan simpangan kuartilnya itu adalah setengah dari 4, itu adalah 2. Oke. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Ya. Data berikut menunjukkan hasil ujian semester genap mata pelajaran matematika kelas 8. Ini datanya. Yang mendapat 5 ada 21 orang, yang mendapat 6 ada 15 orang, yang dapat 7 ada 20 orang, yang dapat 8 16 orang, yang dapat 9 ada 8 orang, yang dapat 10 ada 5 orang. Kalau kita urutkan menurut data tunggal, ya pasti kita akan kewalahan di dalam menulis. Jadi nilai yang mendapat nilai 5 itu ada 21, kan tidak mungkin kita tulis 5 sampai 21 kali. 6 itu ada 15, jadi 6 sampai 15 kali, dan seterusnya. Cara yang termudah seperti yang Bapak sudah jelaskan yang lalu adalah dengan menggunakan rumus letak. Rumus letak Q1 dan Q3. Oke? Bagaimana caranya? Nah, ini yang ditanyakan, berapakah jangkauannya dan simpangan kuartil. Ya, ini ada datanya. Berarti kalau kita mau mencari jangkauannya, ya kita kurangkan saja. Nilai tertinggi 10, nilai terendah 5. Maka jangkauannya adalah 5. Oke?
Nah, sekarang kalau kita mau mencari simpangan kuartil, kalau simpangan kuartil itu rumusnya setengah dari Q3 dikurang Q1. Berarti kita harus mencari dulu berapakah Q1-nya dan berapa Q3-nya untuk data berbobot ini. Langkah pertama kita harus menghitung berapakah jumlah frekuensinya atau berapakah nilai N-nya. Nah, di sini Bapak jumlahkan jadi 21 ditambah 15 tambah 20 tambah 16 tambah 8 tambah 5 itu adalah 85. Oke? Berarti data yang disajikan ini adalah data ganjil. Kita gunakan rumus untuk mencari letak Q1 dengan menggunakan rumus data ganjil, ya kan? Berarti Q1-nya sama dengan 1/4 dari N tambah 1. Kita masukkan N-nya 85, berarti 1/4, 85 tambah 1, berarti 21. 21,5 ini berarti dia terletak di antara data ke-21 dan data ke-22, atau pada frekuensi ke-21 dan frekuensi ke-22. Kita kembali lihat di tabel ini. Frekuensi ke-21 itu berada di sini kan? Berarti nilainya adalah 5. Sedangkan frekuensi ke-22 berada di posisi 15 ini, berarti ada di tempat ini. Berarti nilainya adalah 6. Maka Q1-nya itu adalah 5 tambah 6 dibagi 2 dapat 5,5. Oke ya. Nah, sedangkan letak Q3 3/4 N tambah 1, 3/4 85 tambah 1 dapat 64,5. Berarti letaknya berada pada data 64, antara 64 dan 65. 21 dengan 15 tambah 20 itu sudah dapat 56. 56 ditambah 16 itu sudah dapat 72, sedangkan yang berada pada 64 dan 65. Berarti kuartil 3-nya berada pada nilai 8. Berarti 8 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Maka simpangan kuartilnya adalah Q3 kurang Q1 sama dengan 8 dikurang 5,5 2,5, maka N-nya, maka simpangan kuartilnya adalah 1,25. Itu cara termudah untuk mendapatkan Q1 dan Q3 dengan menggunakan rumus letak atau rumus frekuensi dari Q1 dan Q3. Oke. Itu saja penyampaian kita, pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugas pemahamanmu, silakan kalian lihat di Google Classroom, lalu dikerjakan agar lebih kalian memahami materi yang disajikan. Oke, demikian informasi, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, salam sehat, sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.